saya Vinanda Dwitriaswari dari Prodi PPKN semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi sejarah dan aplikasi e-learning di berbagai negara. E-learning pertama kali diperkenalkan oleh Universitas Illinois di Urbana-Champaign dengan menggunakan sistem instruksi berbasis komputer atau Computer Assisted Construction dan komputer bernama Plato. Sejak saat itu, perkembangan e-learning berkembang sejalan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi itu sendiri. Berikut perkembangan e-learning dari masa ke masa. Yang pertama, tahun 1990. Era CBT atau Computer Based Training, di mana mulai bermunculan aplikasi-aplikasi e-learning yang berjalan dalam PC standalone ataupun berbentuk kemasan CD-ROM. Isi materi dalam bentuk tulisan maupun multimedia atau video dan audio dalam format MOV, MPEG atau AVI. Yang kedua, tahun 1994. Seiring dengan diterimanya CBT oleh masyarakat, CBT muncul dalam bentuk paket-paket yang lebih menarik dan diproduksi secara massal. Produksi materi-materi pembelajaran masih berlangsung hingga berkembangnya komputer dan internet pada akhir abad ke-20-an dan desain e-learning pun semakin berkembang. Dan yang ketiga, tahun 1997. Pada era ini berkembang sistem LMS atau Learning Management System. Seiring dengan perkembangan teknologi internet, masyarakat di dunia mulai terkoneksi dengan internet. Kebutuhan akan informasi yang dapat diperoleh dengan cepat mulai dirasakan sebagai kebutuhan mutlak dan jarak serta lokasi bukanlah hambatan lagi. Dari sinilah muncul LMS. Perkembangan LMS yang semakin pesat membuat pemikiran baru untuk mengatasi masalah interoperability antar LMS yang satu dengan yang lainnya secara standar. Bentuk standar yang muncul misalnya standar yang dikeluarkan oleh AICC atau Airline Industry CBT Committee. Kemudian pada tahun 1999, sebagai tahun aplikasi e-learning berbasis web, perkembangan LMS menuju aplikasi e-learning berbasis web berkembang secara total, baik untuk pembelajaran maupun administrasi belajar mengajarnya. LMS mulai digabungkan dengan situs-situs informasi, majalah, dan surat kabar. Isinya juga semakin kaya dengan perpaduan multimedia, video streaming, serta penampilan interaktif dalam berbagai pilihan permadata yang lebih standar dan berukuran kecil. Seperti saat ini, sudah banyak aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan untuk e-learning di berbagai negara, misalnya Edmodo, Moodle, Google Classroom, dan Schoology, dan lain-lainnya. Berdasarkan perkembangan e-learning dari masa ke masa yang terus berkembang mengikuti perkembangan teknologi, maka dapat disimpulkan bahwa e-learning akan menjadi sistem pembelajaran masa depan. Efektivitas dan fleksibilitas akan menjadi alasan utama. Kemudian, menurut pendapat saya, dengan era globalisasi seperti saat ini, kemampuan menggunakan teknologi memang sangat dibutuhkan agar para pemuda tidak ketinggalan zaman dan juga strategi yang efektif untuk mengajar. Ketertinggalan bangsa kita dengan bangsa lain yang sudah selangkah lebih maju di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, terutama teknologi informasi. Sumber daya manusia yang tinggi juga akan mempengaruhi pola pikir manusia itu sendiri untuk menciptakan inovasi-inovasi baru di bidang dunia pendidikan maupun bidang lainnya. Agar sistem pembelajaran lebih variatif dan tidak terkesan membosankan, jika seorang pengajar mampu menciptakan suasana atau sistem belajar yang menyenangkan, siswa akan lebih cepat menangkap dan memahami apa yang disampaikan oleh pengajar itu sendiri. Maka dari itu, dengan adanya e-learning ini diharapkan pelajar maupun pengajar dapat belajar memanfaatkan teknologi bersamaan agar terciptanya suasana belajar mengajar yang lebih inovatif dan kreatif. Sekian sedikit materi penjelasan dari saya mengenai sejarah dan aplikasi e-learning di berbagai negara. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.